Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Kembali Qianmo mengatakan bahwa ini tidak apa-apa, dirinya akan menggunakan standar miliknya dan ini akan menjadi kesempatan bagus untuk melihat level mereka. Qianmo pun bertanya kepada anggota timnya apakah mereka takut. Mereka pun menyebut bahwa ini tidak menakutkan sama sekali. Qianmo pun menyebut ini bagus. Jika demikian, mereka akan masuk satu persatu dan menunjukkan gaya bertarung dari Everlasting Fake. Setelahnya, kini hasil Endless Challenge pun sudah keluar. Gu Zixuan yang melihat ini pun mengatakan bahwa ini hasil yang luar biasa. Hasilnya tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai nilai sempurna. Instruktur Cheng Qianmo benar-benar berhasil menemukan begitu banyak orang. Qianmo mengatakan, meskipun semuanya lulus ujian, hasil Zhou Xiwei dan Huang Tian adalah yang paling luar biasa kali ini. Zhou Xiwei sebagai seorang penyihir mampu menahan 17 gelombang dan Huang Tian dengan level terendah mampu menahan 16 gelombang. Ini cukup mengesankan. Zhou Xiwei menyebut Huang Tian sebagai anak kecil yang tidak berguna. Dirinya lebih hebat dari Huang Tian kali ini. Huang Tian pun menanggapi ini serta mengatakan jika Zhou Xiwei punya nyali, mengapa mereka tidak bertarung secara langsung? Qianmo mengatakan bahwa Zhou Xiwei tampaknya sangat percaya diri. Rencana awalnya untuk tahap ketiga adalah memberi mereka 7 lawan dari Flame Soul Dragon. Tapi sekarang dirinya memutuskan untuk mengubah rencana itu. Bagaimana kalau Zhou Xiwei melawan dirinya? Zhou Xiwei seketika menolak ini dengan keras dan mengajak Qianmo untuk tetap pada rencana semula dan melawan anggota Flame Soul Dragon. Huang Tian pun meminta Zhou Xiwei untuk tidak menjadi pengecut. Dirinya ingin melihat bagaimana Zhou Xiwei melawan Qianmo. Qiuling membenarkan hal itu. Mereka juga ingin melihat perbedaan antara Zhou Xiwei dan Qianmo. Zhou Xiwei pun mengatakan jika mereka ingin melihat dirinya mempermalukan dirinya sendiri, maka katakan saja. Mengapa mereka tidak melawan Qianmo secara langsung saja? Lalu Gu Zixuan meminta instruktur Cheng Qianmo mencukupkan hal ini. Ketujuh anggota yang Qianmo bawa ini semuanya luar biasa. Dirinya rasa mereka sebaiknya melewatkan final kompetisi. Gu Zixuan pun bertanya pendapat semua orang untuk hal ini. Anggota lain pun setuju dengan hal ini. Mereka tidak ingin melawan orang-orang jenius itu. Mereka semua mengagumi orang-orang instruktur Cheng Qianmo. Gu Zixuan pun mengerti. Dengan ini, dirinya akan umumkan bahwa ketujuh anggota yang dibawa instruktur Cheng Qianmo hari ini telah resmi bergabung dengan Flame Soul Dragon dan sekarang berada di bawah komando instruktur Cheng Qianmo. Huang Tian yang mendengar hal ini sangat senang. Akhirnya, dirinya mendapat pekerjaan pemerintah. Gu Qian pun menunjukkan respon yang sama. Mereka telah mengizinkan dirinya untuk bergabung dengan Flame Soul Dragon. Qianmo mencukupkan hal ini. Setelah mereka bergabung dengan Flame Soul Dragon, mereka harus menyumbangkan kekuatan mereka sendiri untuk pengembangan negara Xia. Mereka pun mengerti. Lalu keesokan harinya, Qianmo kini berjalan menuju ruang Qin Fei Yu. Saat di lorong, Qianmo mendengar obrolan dari anggota Flame Soul Dragon. Salah seorang dari mereka bertanya kepada teman-temannya, sudahkah mereka mendengar? Kemarin instruktur Cheng Qianmo membawa 7 orang dan meminta mereka menjalani penilaian masuk tim.
Dan yang lebih luar biasa lagi, ketujuh orang tersebut lulus. Rekannya pun bertanya apakah ini nyata. Tingkat kelulusan 100%, itu sangat keterlaluan. Kian Mo yang mendengar hal ini tidak menyangka cerita tim Everlasting akan menyebar ke seluruh asosiasi manajemen secepat ini. Dan kini Kian Mo telah sampai di ruangan Qin Fei Yu serta menyapanya karena lama tidak bertemu. Qin Fei Yu menyapa balik dan meminta Kian Mo duduk. Dirinya sudah mendengar cerita tentang Kian Mo. Qin Fei Yu pun kini menyajikan sebuah teh untuk Kian Mo. Qin Fei Yu menyebut bahwa teh ini adalah sesuatu yang tidak bisa Kian Mo beli di tempat lain. Berapapun uang yang Kian Mo miliki, hanya sedikit dari mereka orang tua yang bisa mendapatkannya sedikit dengan memanfaatkan usia mereka. Kian Mo pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu banyak tentang teh, tetapi teh ini rasanya cukup enak. Qin Fei Yu pun kini bertanya apakah Kian Mo tahu mengapa secara khusus diminta datang ke sini hari ini. Kian Mo mengatakan bahwa tentunya Qin Fei Yu tidak akan terus menuntut personel dari dirinya. Sebelum itu, izinkan dirinya menyatakan terlebih dahulu bahwa kemampuan dirinya terbatas dan dirinya hanya memiliki segelintir talenta yang menjanjikan. Qin Fei Yu mengatakan bahwa setidaknya biarkan dirinya menyelesaikan apa yang dirinya katakan sebelum Kian Mo menolak. Kian Mo menjawab duluan yang membuat dirinya kehilangan muka. Kian Mo pun tertawa dengan perasaan tidak enaknya serta mempersilahkan Qin Fei Yu untuk mengatakan dirinya akan mendengarkan. Qin Fei Yu mengatakan bahwa tentunya dirinya tahu bahwa kuda yang bagus sulit ditemukan. Dan waktu Kian Mo sangat berharga. Kian Mo tidak bisa melayani Flame Soul Dragon untuk waktu yang lama. Namun dirinya mendengar bahwa Kian Mo melaksanakan reformasi pendidikan di negara Xia. Dan Kian Mo menyelesaikan semua materi pengajaran sendirian. Kian Mo seketika bertanya maksud dari Qin Fei Yu. Qin Fei Yu menyebut bahwa tebakan Kian Mo benar. Dirinya ingin Kian Mo membuat program pelatihan reformasi khusus untuk Flame Soul Dragon. Mereka perlu meningkatkan standar pelatihan dan memperbaiki level tim saat ini sekitar 20% agar mereka bisa mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Kian Mo tidak perlu khawatir tentang biaya reformasi apapun. Anggaran dirinya tidak memiliki batas atas. Semuanya akan disediakan oleh kantor pusat asosiasi manajemen. Kian Mo dapat mengajukan permintaan apapun yang Kian Mo hendaki. Mendengar hal ini, Kian Mo menilai ini sangat bagus. Dirinya tadinya berencana meminta bantuan Qin Fei Yu, tapi sekarang dirinya bisa membicarakannya tanpa khawatir. Kian Mo mengatakan bahwa dirinya bisa menangani masalah ini tanpa masalah. Tetapi dirinya juga ingin meminta bantuan sedikit kepada Qin Fei Yu. Qin Fei Yu menyebut jika Kian Mo membutuhkan bantuan beritahu dirinya, maka dirinya akan membantu Kian Mo. Kian Mo pun mengerti, maka dirinya tidak akan sungkan mengatakannya. Setelahnya, saat Qin Fei Yu melihat daftar Kian Mo, Qin Fei Yu menyebut ini tidak mengherankan. Dirinya belum melihat senjata perak unik milik Kian Mo. Senjata itu ternyata telah hancur. Qin Fei Yu pun bertanya apakah Kian Mo akan membuatnya kembali. Kian Mo membenarkan hal itu. Untuk menghadapi perang monster yang akan datang, dirinya harus menempa Divine Weapon yang baru untuk dapat melawan monster sungguhan. Qin Fei Yu pun mengerti, maka biarkan dirinya melihat bahan apa yang masih kurang. Dengan kemampuan dan koneksinya, seharusnya dirinya bisa membantu mendapatkannya. Kian Mo menjelaskan bahwa penempaan ulang adalah proyek tahap ketiga dari Thousand Bladed Umbrella, di mana dirinya telah memperoleh bahan utama dari Magnetic Refined Iron dan bahan tambahan seperti tanaman merambat Changmu dan Suan Tian Silk. 3 bahan tambahan yang tersisa masih hilang dari Glacial Flame Soil, Remnant Sun Sacred Stone, dan Void Sand. Mendengar hal ini, Qin Fei Yu pun bertanya apakah Kian Mo yakin tidak menempa sebuah artefak legendaris. Apalagi bahan utama salah satu bahan tambahan yang tersisa dapat digunakan untuk menempa senjata perak yang sangat baik. Kian Mo bertanya apakah perbendaharaan negara Xia bahkan tidak memiliki bahan-bahan ini. Qin Fei Yu mengatakan bahwa dirinya akan berusaha sebaik mungkin mendapatkan sisanya untuk Kian Mo dalam beberapa hari ke depan, tetapi untuk Void Sand ini dirinya bahkan belum pernah mendengarnya. Mendengar hal ini, Kian Mo pun bertanya apakah sesulit itu menemukannya. Qin Fei Yu pun mengatakan meskipun dirinya tidak tahu tentang Void Sand, dirinya dapat memperkenalkan Kian Mo kepada seseorang yang pasti bisa mendapatkannya. Kian Mo pun bertanya siapakah orang itu.
Qin Fei pun mengatakan bahwa tentunya orang itu sangat menarik, tapi sebelum itu Qian Mo perlu membantu dirinya menyelesaikan rencana pengajaran baru Yanlong. Dalam pikiran Qin Fei, mereka perlu membuat Qian Mo menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bekerja dengan serius. Qian Mo pun meminta Qin Fei untuk tidak khawatir, dirinya pasti akan mempercepat desain program pelatihan untuk Yanlong. Dan dirinya berjanji tidak akan mengecewakan Qin Fei. Lalu 1 minggu kemudian kini anggota Flame Soul Dragon sudah memulai pelatihannya. Huang Tian pun mengatakan hanya dalam beberapa hari kekuatan Flame Soul Dragon telah mengalami perubahan yang begitu dramatis. Seperti inilah seharusnya lawan. Zhao Shiwei pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu ramuan ajaib apa yang diberikan instruktur Cheng Qianmo kepada anggota Flame Soul Dragon. Tetapi kemajuan mereka sangat luar biasa. Qiuling pun membenarkan hal itu meskipun levelnya tidak meningkat banyak, kemampuan bertarungnya meningkat pesat. Di samping itu, anggota Flame Soul Dragon menyebut ini sangat bagus. Latihan tempur ini benar-benar berhasil menghentikan anggota Everlasting selama 2 jam. Rekannya pun meminta temannya untuk tidak ceroboh atau mereka akan menabrak lagi. Huang Tian pun mengatakan bahwa semua orang harus siaga. Kali ini mereka harus menghancurkan tim Flame Soul Dragon sepenuhnya. Di samping itu, Zhang Feixiong tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan membuat kemajuan seperti itu hanya dalam beberapa hari menggunakan metode pelatihan Qian Mo. Qian Mo pun menyebut bahwa ini mungkin mereka memang berbakat secara alami. Ini adalah kelompok siswa termudah yang pernah dirinya ajar. Zhang Feixiong pun bertanya jika Qian Mo secara pribadi membimbing mereka selama beberapa bulan lagi, kebangkitan negara Xia akan segera tiba. Qian Mo menyebut bahwa dirinya khawatir dirinya tidak dapat memberikan bimbingan pribadi lagi, karena dirinya akan pergi untuk sementara waktu. Zhang Feixiong pun kaget mendengar hal ini. Kemanakah Qian Mo berencana pergi saat genting seperti ini? Lalu kini sebuah ledakan membuat tim Flame Soul Dragon pun terlempar. Salah seorang dari mereka menyatakan bahwa mereka masih belum bisa menahan gelombang serangan ini. Namun rekannya mengatakan dibandingkan dengan masa lalu, hal ini telah banyak membaik berkat metode pelatihan instruktur Cheng Qianmo. Huang Tian yang melihat mereka menyebut jika ini terus berlanjut, tim Everlasting mungkin tidak akan mampu menandingi tim Flame Soul Dragon dalam setengah bulan. Zhao Shiwei pun masih penasaran dengan ramuan ajaib yang diberikan instruktur Cheng Qianmo kepada anggota Flame Soul Dragon. Lalu Qianmo mengatakan kepada mereka semua bahwa latihan tempur ini cukup seru dan dirinya sangat senang melihat perkembangan mereka, namun dirinya harus pergi sebentar. Mereka pun seketika kaget mendengar instruktur Cheng Qianmo akan pergi dan bertanya alasannya. Mereka baru saja mulai tumbuh apa yang akan terjadi pada mereka jika instruktur Cheng Qianmo pergi. Qianmo meminta mereka untuk tidak khawatir. Dirinya sudah menyelesaikan rencana pelatihan mereka sebelum dirinya pergi. Zhang Feixiong yang mendengar hal ini merasa lega. Qianmo sudah merencanakan ini sejak awal. Dirinya kira Qian Mo akan mundur. Qian Mo mengatakan bahwa ini adalah materi pengajaran yang telah dirinya siapkan untuk mereka. Mereka akan melanjutkan pelatihan di bawah bimbingan Zhang Feixiong, dan dirinya akan meninjau hasil mereka ketika dirinya kembali. Zhang Feixiong pun bertanya bisakah dirinya melakukannya. Lalu Qian Mo juga berpesan kepada Gu Qian, dirinya telah memilih tempat untuk Gu Qian dan beberapa siswa lain yang akan naik ke tingkat keempat. Dengan Gu Qian memimpin tim, Gu Qian akan memastikan keberhasilan mereka naik ke tingkat keempat. Gu Qian pun tidak menyangka Qian Mo belum melupakan janji tentang kebangkitan job keempat dirinya. Tapi Qian Mo menekankan jika terjadi kesalahan dirinya akan meminta pertanggungjawaban Gu Qian. Gu Qian pun meminta Qian Mo untuk tidak khawatir, dirinya jamin akan menyelesaikan tugas ini. Setelahnya, Qian Mo memberitahu semua orang Qin Fei mempercayakan tim ini kepada dirinya. Dirinya akan melatih mereka dengan segenap kekuatannya. Dirinya harap mereka tidak akan mengecewakan dirinya dan akan menjadi pilar negara Xia. Mereka semua pun mengerti serta menyerukan kata bahwa mereka akan mati demi kebangkitan negara Xia. Qian Mo pun menyebut ini bagus. Dirinya menantikan untuk melihat tim Flame Soul Dragon yang baru saat mereka bertemu lagi. Dalam pikiran Qian Mo, setelah akhirnya menyelesaikan tugas Qin Fei dan melakukan semua persiapan yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah kembali ke benua Apokalips dan membangun kembali Thousand Bladed Umbrella. Lalu kini berpindah ke rawa racun di benua Apokalips. Dalam pikiran Qian Mo,
Qin Feiyu mengatakan bahwa jika dirinya ingin menemukan Void Sen, dirinya harus datang ke sini dan menemukan seseorang yang bernama Ashi. Masalahnya adalah dirinya sudah berada di tempat terkutuk ini selama 3 hari penuh dan belum melihat satu orang pun. Rawa berkabut adalah area yang belum dijelajahi di benua apokalips. Suhu secara konsisten melebihi 45 derajat Celcius dan udaranya beracun. Dirinya khawatir tidak akan bisa bertahan lama lagi. Dan di saat Qianmo terus berjalan, tiba-tiba seekor monster datang mengitari Qianmo dan ternyata itu adalah ular dengan ukuran yang sangat besar. Dengan cepat ular ini menyerang Qianmo, namun Qianmo segera bereaksi menggunakan pedangnya dan mulai memberikan serangan hingga memotong tubuh ular ini. Qianmo mengatakan bahwa membangun kembali Thousand Bladed Umbrella harus dimasukkan dalam agenda secepatnya. Di saat itu Qianmo pun menyadari sesuatu dan bertanya mungkinkah informasi Qin Feiyu salah dan Ahshi sama sekali tidak ada di sini. Lalu di saat Qianmo melihat ke arah daging ular ini, Qianmo merasa ada yang mencurigakan di sini. Di saat Qianmo mencoba menyentuhnya, Qianmo akhirnya sadar bahwa tempat ini adalah surga tersembunyi. Hingga kini Qianmo berpindah ke suatu tempat. Qianmo mengatakan bahwa mereka baru saja berada di rawa dengan iklim yang keras dan tiba-tiba berada di sini. Qianmo bertanya-tanya bagaimana mereka mengelola itu. Lalu seseorang kini datang dan menegur Qianmo serta mengatakan bahwa Qianmo mencari selama 3 hari penuh di rawa beracun, melewatinya setidaknya 5 hari sebelum akhirnya menemukan jalan yang tepat. Qianmo segera bertanya siapa pria ini. Pria ini pun mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang Qianmo cari. Dalam pikiran Qianmo, orang ini terlihat tidak lebih dari 40 tahun, namun dia sudah berada di level 43. Dan dia mengawasi dirinya dari sini sepanjang waktu. Dan dirinya bahkan tidak menyadarinya apakah ada seorang master seperti itu di negara Xia. Qianmo segera memberikan gestur hormatnya kepada senior Ashi. Akhirnya dirinya menemukan Ashi. Ashi pun bertanya apakah Qianmo marah. Qianmo mengatakan karena dirinya membutuhkan sesuatu dari seseorang, dirinya secara alami harus menunjukkan sikapnya. Ashi pun mengatakan bahwa Qin Feiyu mengirim kabar bahwa seorang talenta telah muncul di negara Xia dan meminta dirinya untuk menjaganya dengan baik. Jadi dirinya memutuskan untuk mengujinya dan Qianmo memang pilar negara. Karena Qianmo adalah anak yang pintar, dirinya akan melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah untuk Qianmo. Qianmo segera bertanya, pernahkah Ashi mendengar Void Sen? Ashi pun seketika bertanya berapa banyak yang Qianmo butuhkan, serta untuk apa Qianmo butuh Void Sen. Kebanyakan orang tidak membutuhkan barang itu. Qianmo pun menyebut bahwa sejujurnya dirinya perlu menempa senjata dan Void Sen. Dan Void Sen adalah salah satu bahan pembantu. Ashi pun bertanya, tahukah Qianmo nilai dari Void Sen? Apakah hanya cocok digunakan sebagai bahan tambahan? Jangan katakan kepada dirinya Qianmo sedang menempa artefak legendaris. Ashi pun mengatakan bahwa selain itu tingkat keahlian menempa apa yang Qianmo miliki sehingga membutuhkan penggunaan Void Sen. Berani-beraninya Qianmo mengucap 50 dengan sombong. Qianmo kini menunjukkan lencana pandai besinya kepada Ashi. Ashi pun kaget ternyata Qianmo adalah pandai besi senior. Karena Qianmo adalah pandai besi senior, maka mendekatlah dan bantu dirinya melihat cetak biru ini. Qianmo pun bingung maksudnya dan segera melihat cetak birunya. Qianmo pun bertanya apakah Ashi ingin dirinya membantu Ashi menempa senjata unik ini. Ashi pun menyebut bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan banyak pandai besi terampil untuk cetak biru ini. Tetapi mereka semua tidak berguna, mereka bahkan tidak bisa memahami cetak birunya, apalagi menempanya. Qianmo mengatakan meskipun dirinya dapat memahami cetak birunya, tingkat penempaan dirinya belum cukup tinggi untuk menempa senjata perak yang ditunjukkan dalam cetak biru dengan sempurna. Dirinya harus mencapai pandai besi tingkat ahli. Ashi pun mengatakan bahwa dirinya pikir itu sesuatu yang serius. Ashi yang membuka penyimpanannya pun bertanya, bukankah Qianmo sudah menjadi pandai besi senior? Qianmo hanya gagal beberapa kali. Jika level Qianmo belum cukup tinggi, maka latihan saja. Lagi pula dirinya punya banyak material di sini. Qianmo tidak perlu khawatir soal material. Berlatihlah sesuka Qianmo dan dirinya akan menanggung semua biayanya. Qianmo yang melihat ini pun mengatakan karena Ashi begitu murah hati, dirinya akan menerima tawarannya.
Dalam pikiran Qianmo, dirinya pikir Qin Feiyu sedang membujuk dirinya menjadi pandai besi, tapi ternyata Ashi seorang taipan. Dirinya harus melihat seberapa besar pengaruhnya. Lalu Qianmo pun mengatakan bahwa memilih pemain juga merupakan pilihan, tetapi ada masalah lain. Ashi pun bertanya apa masalahnya. Dirinya akan membantu Qianmo membuat senjata perak ini. Qianmo pun mengatakan bahkan jika dirinya memaksimalkan pengalaman dirinya sebagai pandai besi senior, dirinya masih harus kembali ke guild pandai besi untuk ujian. Tempat ini cukup jauh dari kota utama terdekat, sepertinya Ashi harus menunggu lebih lama. Ashi pun bertanya, pertanyaan macam apakah ini? Dengan ini, izinkan dirinya menunjukkan sesuatu yang menarik. Setelah Qianmo mengikuti Ashi berjalan, Qianmo sangat kaget melihat pilar di depannya. Ini adalah portal pribadi. Dalam pikiran Qianmo, portal umumnya dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama yang juga merupakan jenis yang paling umum disebut portal guild. Serangan sebelumnya terhadap Oracle yang dilakukan Nightmare termasuk dalam kategori ini. Jenis kedua sangat langka, yaitu portal teleportasi pribadi. Portal ini dimiliki oleh individu dan oleh karena tidak memiliki batasan, mereka dapat terhubung ke lokasi manapun yang mereka inginkan. Namun, perkiraan konservatif menunjukkan bahwa nilai satu portal pribadi setidaknya 20 juta koin emas. Ashi pun membenarkan ucapan Qianmo. Ini portal pribadinya, ujung lainnya terhubung ke kota utama tingkat tinggi, kota Mountain. Ketika Qianmo perlu naik ke tingkat pandai besi Grandmaster, Qianmo cukup berteleportasi ke sana. Qianmo pun mengerti serta mengatakan karena demikian maka dirinya pasti akan melakukan yang terbaik. Ashi pun menyebut itu sangat bagus dan sekarang ikuti dirinya. Dalam pikiran Ashi, anak ini sungguh sabar. Dia hanya menyetujui permintaan dirinya untuk menempa senjata tapi tidak menyebutkan Void Sand sama sekali. Lalu Ashi pun mengatakan bahwa Qianmo dapat menggunakan bahan-bahan ini sesuka Qianmo, asalkan Qianmo membantu dirinya menempa senjata itu. Qianmo mengatakan meskipun tidak ada Void Sand di sini, masih ada banyak harta karun yang tak ternilai harganya. Ashi pun mengatakan selama mereka bisa menciptakan sesuatu yang baik, sedikit uang ini tidak ada artinya. Dengan ini sisanya terserah Qianmo, dirinya tidak akan mengganggu Qianmo lagi. Setelah Ashi pergi, Qianmo pun bertanya. Dirinya tidak tahu siapa Ashi ini, dia sangat kaya, orang seperti apa yang Qin Feiyu kenalkan kepada dirinya. Selain itu, ini adalah kesempatan yang sangat baik memberikan dirinya sarana untuk berlatih skill menempa dan mempersiapkan rekonstruksi Thousand Bladed Umbrella. Dan segera, Qianmo kini mulai berlatih. Lalu 10 hari kemudian, Ashi yang sedang bersantai pun mengatakan bahwa 10 hari telah berlalu begitu saja dan dirinya bertanya-tanya bagaimana kabar anak itu. Dan tiba-tiba tak berselang lama, sebuah cahaya terang muncul dari tempat pandai besi. Ashi pun menyebut bahwa itu fluktuasi energi yang sama dari penempaan. Kali ini apakah Qianmo gagal lagi? Namun saat Ashi merasakan auranya, dirinya salah. Aura ini menunjukkan bahwa Qianmo telah berhasil. Lalu saat ini notifikasi pun mengucapkan selamat kepada Qianmo yang telah berhasil membuat senjata perak unik, Soul of Evil, dan mendapatkan 50.000 poin pengalaman. Karena poin pengalaman menempa Qianmo saat ini telah mencapai maksimal 500.000 dari 50.000 dan skill menempa Qianmo telah mencapai tingkat Grandmaster. Qianmo dapat langsung berpartisipasi dalam penilaian promosi. Qianmo menyebut bahwa dirinya akhirnya berhasil, tapi hanya menguji kekuatannya dan sepertinya ini menyebabkan banyak masalah dan chapter berakhir.